Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Permayuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras dan prinsip perangkat lunak input-output. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Sistem Operasi. Prinsip perangkat keras input-output. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras ini dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data, dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi karakter. Perangkat berorientasi blok adalah menyimpan informasi atau menukarkan dalam artian menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok yang berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri dengan ukuran yang beragam, antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen. Dalam artian dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya adalah disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Perangkat berorientasi karakter, yaitu mengirim atau menerima karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable, dan tidak mempunyai seek operation. Contohnya, terminals, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Sedangkan berdasarkan sasaran komunikasi, perangkat keras input-output dibedakan menjadi tiga, yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device, dan perangkat untuk komunikasi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah device controller. Device controller adalah piranti-piranti input-output yang dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer. Maka dari itu harus ada device controller yang berfungsi sebagai antarmuka antara piranti input-output dengan sistem internal komputer. Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen, mekanik, ataupun elektris lainnya dari piranti input-output. Direct Memory Access atau disingkatnya DMA. DMA ini adalah suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama, tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Tadi kita sudah membahas tentang prinsip perangkat keras input-output. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah prinsip perangkat lunak input-output. Prinsip perangkat lunak input-output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input-output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software ke dalam beberapa layer di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Adapun tujuan dari perangkat lunak input-output adalah yang pertama, konsep dalam desain software input-output merupakan device independence dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya, pertama controller, device driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, diberi pesan. Yang keempat adalah synchronous atau blocking dan asynchronous atau interrupt driver. Transfer kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemroses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, program ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer.
Dan terakhir atau yang kelima adalah shareable versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misalnya, disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Nah, dari tujuan yang udah dijelasin tadi, dibagi menjadi 4 bagian. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja ya, yaitu interrupt handler, device driver, dan device independent operating system software. Interrupt handler harus disembunyikan agar tidak terlihat di rutin berikutnya. Device driver diblok saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state blocked. Device driver. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver ini untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent dan melakukan layanan sesuai permintaan dan mengeksekusinya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah device independent operating system software. I/O device independent adalah software I/O yang tergantung pada perangkat keras. Fungsi dasarnya adalah membentuk fungsi I/O yang berlaku untuk semua device, menyediakan interface uniform atau seragam ke user level software. Fungsi dari software I/O device independent yang biasa dilakukan adalah interface seragam untuk seluruh device driver, penamaan device, proteksi device, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent, melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi dan pelepasan dedicated device, dan pelaporan kesalahan. Sekian dulu ya dari yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.